Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, wa subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu 'alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadil hadratul mukarramin yang kita taatimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat yang kita hormati pula jajaran pembina, pimpinan dan pengurus Yayasan Masjid Al-Furqan beserta seluruh jajaran takmir Masjid Al-Furqan yang kita hormati, para sesepuh, sepuh, tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga, ormas Islam dan instansi pemerintahan, wabil khusus selalu katanya Bapak Camat, barakallahu fikum, juga para kepala daerah, dari kepala daerah tingkat 7 alias para ketua RT, juga ketua RW, lurah, dan naik ke atas sampai gubernur maupun presiden. Siapa tahu ada calon-calonnya yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat, pada kesempatan pagi hari ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu, dihimpun di rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menundukkan dosa-dosa kita. Amin. Meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Demikian pula duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, seperti disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafazuhumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim ayat wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk mereka, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut tanpa terkecuali. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat yang mungkin salah satu yang paling masyhur di Indonesia. Ayat ini banyak dicantumkan di undangan-undangan pernikahan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Ar-Rum ayat yang ke-21.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa, bahwasanya Allah menciptakan, lakum, untuk kalian semua, min anfusikum, dari nafas-nafas kalian, diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian, azwajan, pasangan-pasangan hidup, istri bagi suaminya, suami bagi istrinya, litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa merasakan sakinah kepadanya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan, adanya cinta yang bergelora, wa rahmatan, dan cinta atau kasih sayang yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya dari dunia. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam yang demikian itu, la ayat, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang memikirkannya. Ayat ini istimewa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di antara keistimewaannya adalah dia dibuka dan ditutup dengan penegasan bahwa kandungannya adalah bagian dari tanda kebesarannya Allah. Dibuka dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya. Ditutup dengan inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka berarti apa yang disebutkan ayat ini betul-betul tanda kebesaran Allah yang sangat istimewa. Apa tanda kebesaran Allah yang ada di dalam ayat ini? Tanda kebesaran Allah yang tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya siang dan malam, dari dibesarkannya angin, awan, dan hujan, dari penciptaan manusia dari bapak yang satu, dari yang diciptakan istrinya, lalu beranak pinak, berkembang biak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit dan bahasa. Tidak kalah agung dari tanda kebesaran Allah di dalam diri kita, seluruh organ-organ tubuh kita yang bekerja begitu sempurna, bekerja begitu rumit, sistem syaraf, sistem peredaran darah, sampai sistem penyaringan darah, pembersihan di tubuh kita yang sangat luar biasa. Semua tanda kebesaran Allah itu juga tidak kalah besar dari semuanya adalah apa yang disebutkan ayat ini, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, bahwa Allah menciptakan untuk kalian dari nafas-nafas kalian ada pasangan hidup. Tanda kebesaran Allah ini agung karena pernikahan adalah akad pertama yang diperkenalkan Allah kepada manusia. Ketika masih berada di dalam syurga Allah, Adam dan Hawa alaihi wassalam belum diperkenalkan dengan akad-akad yang lain, jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau apalagi musyarakah, mudharabah, salam, ijabah, belum. Tapi Allah telah memberikan kepada mereka satu akdun nikah, akad nikah yang menyatukan mereka sebagai suami dan
istri. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebut akad nikah sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang berat dan membelit. Mitsaqan ghalidha. Diksi atau pilihan kata mitsaqan ghalidha ini di dalam Al-Quran hanya muncul 3 kali. Yang pertama untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan para Rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Perjanjian agar mereka mau berdakwah mengemban risalah, tidak berhenti dan tetap istiqomah, teguh berjuang apapun yang terjadi dan apapun yang harus dihadapi. Maka perjanjian antara Allah dan para Rasulullah sendiri disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian berat. Yang kedua, mitsaqan ghalidha digunakan untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, sampai Allah mengangkat gunung Tur Sina di atas kepala mereka. Kalau pejabat diambil sumpah jabatan, yang ditaruh di atas kepalanya adalah kitab suci Al-Quran. Kalau Bani Israel dulu, ketika Allah mengambil perjanjian dari mereka, mitsaqan ghalidha, maka Allah sampai mengangkat gunung Tur Sina di atas kepala mereka. Yang ketiga adalah pernikahan, itu disebut mitsaqan ghalidha. Dengan demikian, akad nikah ini satu perkara yang besar, satu perkara yang agung, satu perkara yang mulia. Di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernikahan itu adalah sunnahku dan sunnah nabi-nabi sebelumku. Dan juga beliau menyebutkan ketika datang 3 orang, yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, saya akan sholat malam terus, tidak tidur, tahajud, qiyamul lail, semua dilakoni, dimulai sejak ba'da isya selesai menjelang subuh. Orang kedua mengatakan, saya akan puasa terus, tidak pakai jeda, tiap hari puasa. Orang ketiga mengatakan, saya supaya bisa fokus ibadah, saya tidak pengen menikah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan mengatakan, halastu atqakum, bukankah aku ini orang yang paling takwa di antara kalian? Lalu mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah aku ini sholat tapi aku juga tidur? Bukankah aku puasa tapi aku juga punya hari-hari tidak berpuasa? Dan bukankah aku ini menikah? Beliau bersabda, an-nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka nikah itu bagian dari sunnahku. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golongan. Di dalam hadis ini para ulama menyimpulkan, meninggalkan pernikahan karena alasan untuk beribadah saja ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi meninggalkan pernikahan tanpa alasan atau dengan sebab alhamdulillah misalnya kemaksiatan, itu lebih besar lagi tegur. Nah, maka keberkahan sebuah pernikahan menurut ibunda kita Aisyah tergantung seberapa dari kedua mempelai ini memuliakan atau mengagungkan akad nikah tersebut. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pernikahan itu perkara yang sangat peka, sangat sensitif, maka tergantung masing-masing pribadi bagaimana mereka memuliakan akad nikah itu, maka mereka akan dianugerahi keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pernikahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menjadi renungan bagi kita di hari-hari ini, menjaga pernikahan sebagai ibadah yang panjang. Kalau sholat itu dari takbir
sampai salam. Kalau puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau zakat itu dihitung kalau sudah mencapai nisab dan haul atau sudah setahun dimiliki. Kalau haji atau umroh itu dimulai sejak berihram mengambil mikot diakhiri dengan tahallul. Itu semuanya ibadah yang tidak panjang. Sepanjang-panjangnya kalau hajinya ifrad pun paling 8 hari. Tapi yang namanya pernikahan itu ibadah yang sangat panjang. Dimulai sejak akad diucapkan, diakhiri ketika keduanya masuk surga lalu disambut oleh Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah. Sepanjang itu ibadah yang namanya pernikahan. Di zaman ini ketika kita mendapati di sosial media, di berbagai tayangan yang viral-viral, orang begitu mudah, na'udzubillah, ada perselingkuhan, ada perceraian, ada rusaknya rumah tangga. Maka kita patut merenungkan satu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Hadis itu tentang musyawarah para setan. Jadi Rasulullah menceritakan pada suatu hari terjadi musyawarah para setan. Ada pemimpin para setan lalu menghadap kepada pemimpin ini anak buahnya. Lalu anak buahnya melaporkan satu persatu prestasi yang sudah mereka raih. Yang pertama melaporkan, saya berhasil membuat si fulan minum khamr, mabuk-mabukan. Pemimpin para setan menanggapi, jangan biasa. Setan kedua mengatakan, dan saya berhasil menjerumuskan si fulan ke dalam judi, main slot. Si pemimpin para setan mengatakan, itu juga biasa. Setan ketiga mengatakan, saya berhasil membuat si fulan mencuri. Setan keempat, saya berhasil membuat si fulan membunuh. Saya berhasil membuat si fulan merampok. Macam-macam dosa dilaporkan. Lalu pemimpin para setan menanggapi semua dan mengatakan, itu biasa. Ketika setan berikutnya melaporkan, adapun saya berhasil memisahkan si fulan dari istrinya, membuat mereka bercerai dan rumah tangganya pecah. Pemimpin para setan itu langsung dengan antusias mengatakan, lah ini baru prestasi. Ini baru jos marko jos, top marko top. Itu yang dikatakan pemimpin para. Dulu saya memahami hadis ini agak terkejut, kok bisa dosa-dosa tadi oleh setan dianggap biasa ketika setan itu berhasil. Tetapi kalau dosa, bukan dosa, memisahkan suami dan istri, itu dianggap prestasi besar. Ketika kita simak penjelasan para ulama, ternyata demikian. Dosa-dosa yang disebutkan setan-setan sebelumnya tadi, kalau semisal malamnya orang nyesel lalu istighfar, bertaubat, menetes air matanya, mohon ampun kepada Gusti Allah, maka semua upaya setan yang mungkin berhari-hari, berbulan-bulan untuk bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa itu menjadi sia-sia, muspro. Tiba-tiba oleh Allah semua dosanya dihapus, oleh Allah semua kesalahannya dihilangkan, diampuni, bahkan dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi karena dia bertobat kepada Allah. Semua upaya tadi tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali ketika orang ini bertobat kepada Allah. Jadi termasuk
mengerjai setan dan mengecewakan setan adalah orang yang bertaubat. Meskipun dulu teman-teman saya di pondok santri itu juga pernah nawa itu ngerjain setan dengan cara yang asik. Jadi masak nasi putih penul-penul kemudian bikin sambal terong pedes sekali. Jadi makan nasi putih penul-penul pakai sambal terong. Sudah menyiapkan obat pedesnya itu kuman intip. Jadi kalau kerak nasi itu dibumi pakai air panas itu nanti kalau diminum setelah kepedesan itu cepat sekali sembuh pedesnya. Nah, jangan boleh coba. Itu tips ala santri. Terus gimana cara kerjain setan? Kita mau makan, ayo nggak boleh baca basmalah. Semua makan nggak boleh baca basmalah. Nah, baca basmalah harus ikut makan. Lalu pada makan. Setelah kepedesan buah-buah semua, lalu kemudian disajikan minuman untuk meredakan pedes tadi dari kuman intip. Lalu dikatakan, ayo kalau ini minumnya wajib pakai basmalah, harus baca bismillah dulu. Lalu pada bismillah selesai. Habis itu teman-teman pada tanya, ini kenapa tadi kok makannya nggak boleh basmalah, minumnya basmalah? Karena hadisnya kalau kita makan tidak pakai basmalah, setannya ikut makan. Sudah ikut makan berpedesan, maka kemudian ketika minum kita harus basmalah supaya dia nggak bisa ikut minum. Kapok itu kayak memahami hadis harfiah itu bahaya. Kepikiran ngakali. Kembali kepada hadis tadi, bedanya dengan maksiat yang tadi yang kemudian kalau istighfar lalu bertobat mohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Kalau rumah tangga kok rusak ikatannya, istighfar saja belum tentu cukup untuk bisa kembali muncul seperti semula. Bertobat mohon ampun kepada Allah, mungkin Allah mengampuni dosa, tapi untuk utuh kembali tidak semudah itu. Karena ketika saling percaya itu sudah pecah retak seperti botol, ketika dicoba untuk diperbaiki pun retak-retaknya tidak hilang. Dan begitu terjadi rusaknya ikatan rumah tangga, maka dosa-dosa yang terbuka itu menjadi banyak pintu. Dosa untuk dudanya, dosa untuk jandanya, dosa untuk anak-anaknya, itu pintunya terbuka. Bahkan juga dosa untuk tetangga orang lain. Dari kota Surabaya ada data anak-anak yang terlibat kenakalan remaja dan kenakalan anak-anak, ya yang narkoba, ya yang geng motor, ya yang bermacam-macam. Datanya 90% lebih adalah anak-anak yang ada yang dari keluarga broken home, keluarga yang tidak harmonis, ada yang karena tinggalnya tidak bersama kedua orang tua, tinggalnya bersama Sibah atau Pak D atau Bule, tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian utuh dari orang tua. Ada yang salah satu atau dua orang tuanya bekerja di luar kota atau bekerja di luar negeri. Ini faktor-faktor ini ternyata sangat signifikan. Jadi rusaknya ikatan rumah tangga itu dampaknya luas, membuka pintu-pintu dosa dan kerusakan dari berbagai aspek. Karena itulah oleh pemimpin para setan, keberhasilan memisahkan suami dan istrinya dianggap sebagai prestasi besar. Maka dari itu bagian dari ibadah yang utama, afdal di akhir zaman adalah menjaga pernikahan, menjaga rumah tangga, ya, di dalam apalagi mengupayakan, memperjuangkan supaya senantiasa ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Jadi kalau sakinah itu ya cinta yang menenteramkan. Mawaddah itu juga cinta yang menggelurakan, bikin semangat.
Rahmah itu juga cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia, kayak lagu kita waktu kecil. Ini semua menjadi ladang jihad kita, ibadah utama kita yang agung yang mulia. Nah, dimulai dari ayat an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, bahwasanya tanda kebesaran Allah itu menciptakan dari nafas-nafas kalian, pasangan kalian. Nafas itu pertama dimaknai diri. Maka dahulu seperti dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Hawa dari bagian tubuh Adam, yaitu dari rusuknya yang sebelah kiri. Bapak-bapak tidak usah dihitung rusuknya ada yang bilang atau tidak. Bilang berapa? Bilang 2 atau 3 atau 4? Tidak ada yang bilang. Tetapi memang dari bagian itulah Allah menciptakan ibu Hawa kita. Sehingga ada seorang pujangga mengatakan, bukan dari tulang punggung wanita dicipta, karena berbahaya kalau wanita hanya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum istri. Tetapi dia diciptakan dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Makna dari penciptaan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok, sehingga Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawadir, lembutlah kalian kepada para wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian paksa untuk meluruskannya, niscaya dia akan patah. Tetapi kalau kalian biarkan, dia akan menjadi tetap bengkok. Jadi bagaimana cara meluruskan tanpa mematahkan? Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik. Ada satu riwayat hadis dari ibu kita Aisyah dan juga ibu kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ceritanya pada suatu hari ada beberapa tamu sowan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menemui mereka di beranda rumahnya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Sudah ngobrol beberapa waktu, beberapa jenak, ibu kita Ummu Salamah yang rumahnya ada di seberang menyadari ini tamunya kok dari tadi belum disambut, kok tamunya dari tadi belum dikasih minum atau makanan cemilan. Maka sebagai seorang istri Nabi SAW yang senior, beliau segera berinisiatif. Ummu Salamah menyiapkan hidangan dan juga minuman untuk disuguhkan kepada para tamu. Beliau lalu menyuruh seorang jariyah ke seorang budak perempuan untuk mengantarkan makanan dan hidangan itu kepada para tamu yang sedang berbincang dengan Rasulullah di beranda rumah ibu kita Aisyah. Diantarlah ke sana, Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan penuh sukacita. Kemudian beliau suguhkan kepada para tamu. Beliau doakan Ummu Salamah dan doakan saya perempuan yang mengantar itu dengan doa keberkahan dan kebaikan. Setelah itu beliau bersabda, "Guru, tafadhalu, silakan monggo dimakan." Pada saat itulah dari dalam biliknya, dari dalam kamarnya, ibu dari Aisyah yang mengetahui ada yang ngirim makanan merasa kedaulatannya dilanggar. Loh, ini rumahmu, itu tamu bertamunya di rumahmu. Siapa yang kasih izin orang lain untuk nyuguh? Ini pelanggaran kedaulatan, pelanggaran wilayah. Lebih-lebih beliau cemburu karena gara-gara ngirim makanan itu, ibunda kita Ummu Salamah dapat doa yang begitu penuh kebaikan dari Rasulullah, berbuka-buka doa yang panjang. Dan lebih-lebih lagi merasa tersinggung, kok seakan-akan aku ora iso nyuguh kayak begitu.
keluar dengan rasa cemburu dan keluar dengan marah. Ibunda kita Aisyah menuju kepada meja para tamu menikmati hidangan tersebut. Spontan beliau kemudian memukul wadah itu sampai jatuh dan pecah, dan hidangan pun berhamburan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika istrinya bangkit piring di depan tamu sampai pecah berantakan? Masya Allah, Rasulullah tetap stay cool, tenang, diam, senyum, tidak komentar apa-apa. Lalu ibunda kita Aisyah masuk lagi ke kamar, nutup pintu dengan keras. Yang dilakukan Rasulullah kemudian solutif, Pak. Turun ke bawah, ngambil pecahan piring, lalu hidangan-hidangan yang berhamburan dikumpulkan, diletakkan di atasnya, yang kotor dibersihkan dengan ujung baju beliau, kemudian ditaruh lagi, lalu beliau ngendika, kulu walafu gharat umukum, monggo silahkan dimakan. Nyuwun ngapunten nggih, ibu kalian tadi cuma cemburu saja kok. Tidak ada dusta, tidak ada bohong, tapi disampaikan dengan begitu indah. Dan saya jadi tamu ya belum atau sulit, belum kok kayak begini. Tapi itu kejadian di dalam kamar itu. Orang kalau habis melakukan sesuatu yang kasar, orang yang dicintainya itu biasanya nyesel betul. Penjenengan habis bentak ibu, nyesel betul habis itu. Nyesel. Penjenengan habis jiwet putranya karena atau jewer karena emosi, habis itu nyesel betul. Nyesel. Semua orang itu melakukan sesuatu yang kasar kepada orang yang dicintai, pasti habis itu nyesel. Cuma hidup 5, 4, 3, 2, 1 nyesel. Sayyidina Umar bin Khattab sehabis menampar adiknya Fatimah binti Al-Khattab kan lalu nyesel dan bahkan kemudian menjadi jalannya masuk Islam. Orang itu kalau melakukan sesuatu yang kasar, pada yang bisa yang kasih nyesel. Cuma bedanya ada dua tipe orang yang nyesel. Ada yang nyesel lalu tidak gengsi mengakui minta maaf. Ada yang nyesel tapi gengsi juga menengahi. Nah, ibunda kita Aisyah nyesel. Dia buka pintu lagi, berjalan pelan-pelan ke arah Rasulullah dan para sahabat yang sedang dekat, mendekati Rasulullah, kemudian mengatakan, terus kita maaf ya. Apa yang kemudian disampaikan Rasulullah SAW? Beliau bersabda, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Perhatikan reaksi Rasulullah. Kalau tadi ketika Aisyah membanting piring, kok Rasulullah kemudian berdiri berkaca pinggang, marah-marah di depan tamu memarahi istri, maka itu namanya mematahkan. Dan kalau Rasulullah ketika Aisyah nyesel minta maaf, kok kemudian mengatakan gak apa-apa sayang, pokoknya I love you, gak usah dipikirin, itu namanya membiarkan tetap bengkok. Maka sangat pas yang direaksi Rasulullah, beliau menegur dan mengingatkan dengan cara yang sangat elegan, piring diganti piring, makanan diganti solutif. Kalau beliau berdiri berkaca pinggang malah, istri gak tahu diri, jangan ini banting piring dimakan sembarangan, ngomong begitu itu, maka tidak hanya istrinya yang terhina, tetapi dirinya sendiri juga terhina. Karena ketika kita menjadi suami istri, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Hunna libasun lakum
wa antum libasul lahum. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Apa fungsi pakaian? Satu, fungsi pakaian itu melindungi kita dari bahaya yang datang dari luar, ya panas, ya hujan, ya duri, ya berbagai-bagai serangga, binatang berbisa, macam-macam. Itu kita terlindung oleh pakaian kita dari bahaya. Maka kalau suami dan istri disebut satu sama lain adalah pakaian, artinya saling melindungi dari bahaya di luar. Kalau suami istri kok sudah saling membahayakan, saling mengancam, saling menyakiti, maka dia sudah kehilangan makna guna libasul lahum wa antum libasul. Yang kedua, apa fungsi pakaian? Untuk menutup aurat, menutup apa-apa yang tidak pantas dilihat oleh orang lain, menutup aib sesuatu yang tidak patut terlihat oleh orang lain. Maka demikian pula suami istri disebut guna libasul lahum wa antum libasul lahum, berarti harus saling menutupi aib, menutupi kekurangan, menutupi kejelekan. Jadi kalau suami istri kok sudah saling tebar aib, apalagi ditulis di Facebook, di medsos viral, dia sudah kehilangan makna guna libasul lahum wa antum libasul lahum. Yang ketiga, fungsi pakaian untuk memperindah, untuk memperbagus, untuk menghias supaya kelihatan cantik ganteng. Itu fungsi pakaian. Maka demikian pula suami istri, ketika mereka menikah, maka mereka harus saling membaguskan, saling membaikkan satu sama lain. Ada improvement, ada kenaikan kualitas pribadinya, lahir maupun batin, karena sudah memiliki pasangan. Dulu sebelum nikah tidak ada yang miliki, kalau kumisnya sudah tidak berat. Dulu sebelum nikah tidak ada yang miliki, kalau jilbabnya tidak simetris. Sudah menikah, maka menjadi saling memperindah, saling bercermin satu sama lain. Dan pula dalam hal akhlak, dalam hal budi pekerti juga makin karena berkah. Dan ini min anfusikum yang pertama. Yang kedua, min anfusikum dari nafas-nafas kalian, berarti dari jiwa-jiwa kalian. Maka hubungan suami istri itu bukan hanya hubungan fisik, tetapi juga hubungan jiwa yang saling bertaut satu sama lain. Maka untuk menjamin kelanggenggan dan kebaikannya, kesejiwaan itu faktor yang penting. Al-arwahu junudun mujannadah, maka arfa minha talafa wa maka nakara minha talafa. Kata Nabi SAW, roh-roh manusia itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan yang saling mengenal akan langsung saling bertaut sepakat dan satu pihak. Yang saling merasa asing akan terus untuk berselisih. Itulah roh-rohnya manusia. Kalau pasukan kenal satu sama lain pakai apa? Sandi, pakai kode. Meskipun terhalang bukit, kalau sandinya nyambung, maka langsung kenal, oh itu teman. Misalnya sandinya itu, kodenya itu jumlah tembakan sama dengan 8. Maka kalau nembak 4 kali jawabnya 4 kali, nembak 5 kali jawabnya 3 kali, nembak 6 kali jawabnya 2 kali, dan seterusnya. Kalau sandinya nyambung, oh tenang itu teman. Tapi nembak 4 kali dijawab 4 kali, nembak 3 kali kok dijawab 3 kali, wah ini berarti musuh. Ketika sandinya tidak nyambung,
maka akan masuk baku tembak. Itu pasukan yang ada di lapangan. Bagaimana ruh kita? Apa yang membuat ruh kita kenal satu sama lain sehingga mudah sepakat? Para ulama sepakat kode atau sandi di antara ruh satu dengan ruh yang lain adalah iman. Jadi kalau bapak-bapak sudah waktunya mencari menantu, maka yang dikokohkan oleh syariat supaya sekufu adalah iman, bukan yang lain. Sekufu itu apa? Sekufu itu artinya setimbang. Sekufu itu artinya seimbang. Sekufu itu artinya setara. Yang paling enak memang kalau menikah itu kita yang setara, tidak jomplang. Itu demi kenyamanan dan memudahkan untuk saling menyesuaikan diri. Jadi secara ekonomi, secara nasab, secara pendidikan, secara. Tapi apa tidak boleh untuk yang tidak setara dalam hal itu? Boleh, asalkan bisa saling memahami dan saling menerima apa adanya. Suaminya dan istrinya beda. Istrinya itu cuantik. Kalau disurvei 100 orang, apakah dia cantik atau tidak? 99 akan mengatakan dia cantik. Orang ke 100 karena tadi agak rabun, jadi tidak mengatakan cantik. Tapi suaminya kalau disurvei 100 orang, hanya 1 orang yang akan mengatakan suaminya ini ganteng, yaitu istrinya sendiri. Ini kan jomblang gitu, bujurnya Umayu kok sebaran baik. Tapi ternyata bisa saling menerima. Ketika ditanya, enggak kok sampai mau sama Mas ini. Soalnya kami ini menggabungkan keimanan. Maksudnya iman itu kan separuhnya sabar, separuhnya syukur. Dan dia bersyukur karena saya bersabar karena Loh, ada istrinya itu lulusan S3 dari Jerman, suaminya lulusan SD dari Gunung Kidul. Kok bisa jadi suami istri? Karena suaminya sudah dari awal ngobrol sama istrinya, maaf ya Dik, saya ini kurang berpendidikan. Kalau lebih sama saya alon-alon ya Dik, biar saya paham. Maklum prosesornya masih prosesor lama, seri SDI Press. Suaminya kemudian mengatakan, istrinya kemudian mengatakan, gak apa-apa Mas, saya pokoknya taat bakti sama Mas sebagai suami saya. Alah apa Mas, saya ini cuma S3. Bok Mas nunggu HP Samsung itu sudah S23. Misalnya, kompak bisa, tetapi sekufu dalam soal iman, dalam soal agama, maka dia ditekankan oleh syariat. Harus dipenuhi. Rasulullah mengatakan, Fakfar bila din talibat yadar. Kalau kamu memilih istri, meskipun ada orang memilih dengan kecantikan, ada orang memilih dengan nasab keturunan, ada orang memilih karena kekayaan, kamu pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung. Pada para wali, Rasulullah mengatakan apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya, melamar istrimu, lalu tidak kamu nikahkan dia dengan istrimu, maka kemungkinan akan timbul fitnah di atas bumi. Jadi patokannya agama dan akhlak. Saya ditanya, agama dan akhlak yang baik itu bagaimana Ustaz? Apa yang lulusan Madinah pasti lebih baik agama dan akhlaknya daripada yang lulusan New York? Apa yang gelarnya sarjana agama atau LC atau apa itu selalu bisolah daripada yang gelarnya sarjana ekonomi, sarjana teknik? Tidak. Ya memang agama itu dan akhlak itu, saya biasanya menyarankan bapak-bapak yang mungkin sudah mulai melihat-lihat calon mantu. Satu, hubungannya dengan Gusti Allah. Karena kalau tidak setia kepada Gusti Allah, sulit diharapkan setia kepada pasangan. Yang kedua, hubungannya dengan orang tuanya, wabil khusus ibunya. Karena kalau tidak bisa hormat kepada ibunya, sulit diharapkan hormat kepada
pasangan. Yang ketiga, hubungannya sama teman-temannya dan seperti apa teman-temannya. Karena almarhum ala dini khalilihi, orang itu dilihat seperti apa kualitas agama temannya. Nah, dia nggak jauh beda. Demikian pula teman-temannya itu yang biasanya paling tahu kalau ngomong benar, jujur atau suka bohong, kalau janji menepati atau sering berpikir, nek utang memplang atau bayar tepat waktu. Itu semua temannya. Yang keempat, hubungannya sama anak-anak kecil. Karena kita bukan cuma mencari istri atau mencari suami, tapi mencari ayah dan ibu untuk anak-anak kita. Kita bisa milih siapa istri kita, siapa suami kita. Tapi anak-anak kita tidak bisa milih dari bapak dan ibu macam apa dia dilahirkan. Maka dari itu menjadi kewajiban bapak ibu yang untuk milih pasangan yang baik. Nah, gimana caranya Ustaz? Mbak-mbak yang mungkin belum promo, belum nikah, kok ada yang mendekati, periksa hubungannya dengan Gusti Allah. Caranya Ustaz, datang ke masjid tempat paling dekat dengan rumahnya, paling dekat dengan tempat tinggalnya. Tanya kepada marbot, tunjukkan fotonya. Pak marbot, ini kalau subuh kelihatan apa enggak? Itu clear, itu verifikasi paling sohah ya begitu. Karena kalau zuhur, asar masih di tempat kerja, maghrib, isya masih terjebak, macet atau masih ada acara. Nah, nek subuh kudune ketok. Apalagi kalau Pak Pakutnya mengatakan, wah bukan cuma ketok, Mbak ini suka merebut pahala saya. Loh, saya digaji sebagai marbot itu saya, kok kadang-kadang dia itu saya baru selesai bersih-bersih di belakang terus mau ke tempat adzan, dia sudah pegang hubungan. Begitu cinta masuk Pak Eko. Ini calon penentu idaman, ini calon menantu yang dikehendaki, calon suami yang insya Allah memenuhi syarat awal. Yang kedua, hubungannya sama ibunya. Tanya sama tetangga sebelah, Bu, iya nak, Mbak ini preso Bu, kenal Bu dengan Mbak ini? Oh, Mbak tetangga sebelah ya? Iya Mas. Pernah nggak ibu melihat Mbak ini bentak ibunya sendiri? Wah ya nggak pernah Mas. Mbak ini kalau berangkat kerja itu dia itu ibunya lagi nyapu depan itu dia terus saling sama ibunya, cium tangan, terus sama ibunya dielus-elus kepalanya, terus dia itu berangkat kerjanya itu dada-dada sama ibunya itu jalan mundur sampai ke gerbang. Saking sayangnya sama ibunya. Masuk Bu Eko. Masuk. Yang ketiga, hubungan sama temannya, tinggal diwawancarai temannya seperti apa. Yang keempat, berarti guru TPA TPT insya Allah potensial. Jadi saya memperjuangkan nasib guru TPA TPT supaya jadi penentu tidak masuk. Dan ini juga kepada para orang tua, bapak-bapak yang punya anak perempuan. Panjenengan itu tugas pokok fungsinya, tupoksinya bukan cuma jadi juri, tapi jadi panitia dalam mencarikan suami yang soleh untuk anaknya. Mbak, kalau nanti bapaknya belum mencarikan, segera nanti matur, tugas bapak, tugas wali itu mencarikan suami yang soleh untuk anaknya. Bapak tidak bisa ngatur sama kakaknya, masnya. Mas, tukeran temen yuk mas. Maksudnya gimana deh? Temenku yang soleh buat aku, temenku yang solihah buat kamu. Sekenarnya kita atur. Tuh, bapak tidak bisa. Iya, kakek. Berangkat subuhan ya kek? Iya, Yusuf. Tolong ya kek, kalau nanti di soft awal ada yang potensial, yang pikirnya lama, khusyuk, itu loh kek. Itu diajak pulang ke rumah, sarapan bareng biar aku yang masak. Oh iya, insya Allah, Jum. Terus ketika diajak pulang ke rumah, ternyata yang diajak pulang ke rumah seusia kakek.
Lu kok terlalu kalau bisa awal sebulan ya isinya begitu. Jadi ini agama dan akhlak itu faktor utama. Ini kepada Bapak Ibu yang putra putrinya sudah waktunya berumah tangga, mohon ini menjadi perhatian penting. Calon yang insya Allah soleh itu menjadi ya jalur pengaman pertama dari rumah tangga anak-anak kita nanti. Min anfusikum asma. Jadi tas dulu ya, supaya kemudian merasakan sakinah. Sakinah ini diperoleh juga mawaddah dan juga rahmah nantinya. Pertama-tama monggo kita perbanyak mendoakan keluarga kita, mendoakan pasangan kita, mendoakan anak keturunan kita. Di dalam Al-Quran salah satu doa yang sangat penting diajarkan Allah melalui para ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan. Doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa penting sangat. Sehari semalam berapa kali Pak? Masya Allah, setiap sholat dibaca. Monggo kesempatan apapun, lagi kangen karo garwane, lagi di kantor, lagi tugas luar kota kangen, baca Quran. Kangen sama anak yang lagi mondok, baca Quran. Ya, tiba-tiba kepikiran anak yang di sekolah, baca Quran. Setiap saat sangat utama kita membaca Quran ini. Rabbana duhai Rabb kami, hablanah anugerahkanlah kepada kami min azwajina dari pasangan kami, wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin mereka menjadi penyejuk mata kami, wa ja'alna dan jadikan kami Allah lil muttaqina bagi orang-orang bertakwa imaman sebagai pemimpin. Doa qurratu a'yun memang sangat penting. Kalau menyebut qurratu a'yun itu kata para ulama seperti menyebut sholat khusyuk. Kalau penjelasan menyebut sholat khusyuk berarti semua hal beres, toharahnya beres, suci badan pakaian dan tempat, suci dari hadas, suci dari najis, wudhunya disempurnakan, lalu menghadap kiblat memakai pakaian yang rapi dan sopan, bersih. Takbiratul ihram mengagungkan Allah, membaca surat Al-Fatihah setelah doa iftitah. Di surat Al-Fatihah meyakini bahwa sedang berbincang-bincang sama Gusti Allah. Sepanjang sholat tidak membisik-bisikkan sesuatu, ngobrol dengan hatinya, termasuk nyari kunci. Sholat Allahu Akbar, aku tadi masuk rumah. Allahu Akbar, habis masuk rumah terus ke kamar mandi. Sami Allahu liman hamidah, habis dari kamar mandi terus makan. Allahu Akbar, pas tahiyat akhir, oh iya tak salah dan buruk ketemu kuncinya. Ini termasuk dalam sholat berdialog dengan dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, padahal aku menjaminkan surga bagi orang yang sholat lalu dia tidak membisikkan sesuatu ke dalam diri. Jadi sholat kita usahakan tidak ada obrolan di dalam diri kita, antara diri dan diri kita. Itu kita upayakan sampai akhir salat lalu tuntas. Itu namanya sholat khusyuk. Nah, sama disebut qurratu a'yun itu berarti semua beres. Hati beres, iman takwa kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Badannya taat kepada Allah, melaksanakan amal soleh, melaksanakan amal ibadah, taat kepada akhlaknya, akhlak yang mulia, menyejukkan mata di dalam kesempurnaan. Ini disebut qurratu a'yun. Maka bapak-bapak kalau bisa banyak-banyak membaca
doa ini, insya Allah maka istri bapak-bapak, ibu-ibu ini dalam mata bapak-bapak akan terlihat bukan hanya wujud dunianya saja, tapi bayang-bayang surganya. Karena ibu-ibu ini, wanita-wanita soleha ini nanti kalau masuk surga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wanita soleha yang masuk surga 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Kalau masuk surga, maka bapak-bapak kalau menyaksikan itu, Masya Allah, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Hanya saja sekarang sedang menyamar. Nyamarnya itu ya pakai daster, ada bolongnya, ada tambalnya, ada apa namanya, kalinya itu sudah halus, tinggal benar-benar. Ya, modalnya kecap, oli, minyak, jelantah, saus, Masya Allah. Tapi tampak surga. Mas Pri GS, Allah yarham, dari Semarang itu cerita kepada saya, lahir makin saya. Nek nikah wis 35 tahun, itu sih tersisa dari kecantikan dan kegantengan ini opo nih, entek gitu. Tapi aku ya wis aku tresnani bojoku, wis tak usahake, tak perjuangke. Kalau dia lagi masak di dapur, opo nek masaknya sambal terasi. Itu sambal terasi itu smell like hell, taste like heaven. Kambune kaya neraka, rasane kaya swarga. Wah, dia lagi masak, rambutnya rol-rolan, keringetnya terus-terusan, dasternya tambalan, asap dari masakan itu menyusup ke sela-sela rambutnya bersatu dengan bau keringatnya. Di saat itulah biasanya tak peluk dari belakang, tak ciumi, maka dia akan menyikut pelukku dan berkata, "Oh, sih?" Dan aku, kata Mas Pri, akan kemudian berkata, "Dek, menciummu, memelukmu di saat kamu muda, rapi, wangi, cantik, itu loh biasa. Nah, menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar." Ekspresi kasih saya. Sementara ibu banyak berdoa begini juga, insya Allah kalau melihat bapak bukan cuma wujud dunia, tapi bayang-bayang surganya. Ini bapak-bapak saat ini sampun kompon, sampun sepuh, jenggotnya putih, nanti kalau masuk surga bu, itu parasnya setara Nabi Yusuf. Masya Allah, bisa bikin orang bilang sini jadi nggak terasa. Parasnya setara Nabi Yusuf, umurnya seperti umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit. 33 tahun. Masya Allah. Cuma sekarang bu lagi acting, bikin jengkel terus. Mandi, habis mandi anduknya taruh di atas kasur. Ngambil baju di lemari, yang diambil bawah, dulu diambul-ambul, lagi benake. Terus bapak-bapak ya seperti itu. Pergi mancing, kurang pamit. Mulai telat, orang ngabari. Ini seninya rumah tangga ya Pak ya. Bapak-bapak tidak mancing, mulai telat, orang ngabari. Kemudian kita dibukakan pintu, malah diambil. Nah, tidak tidur di empang sekalian soal. Buat itu berbuat. Ini harus tahu psikologinya. Semua istri yang membanting pintu mengusir suaminya sebenarnya berdiri di balik pintu menunggu pintunya diketuk lagi. Nah, ini harus paham psikologi. Karena kalau penjagaan betul-betul pergi ketika diusir istri, dia tambah khawatir, tambah panik. Apalagi di ujung gang ada janda baru buka warung. Wow, geger. Jadi kalau dia buat gitu harus nutup lagi, Pak Bu, kok buka noto, kilo tak gawa kelele. Kok kelele? Dia teriak begitu.
sebenarnya dalam hati alhamdulillah nggak pergi. Jadi ibu-ibu itu pergi, Masya Allah, saking cintanya sama bapak-bapak suka bingung. Iya kok, karena memang wanita itu makanya namanya badai. Badai itu namanya nama perempuan. Badai Lisa, badai Katrina, badai apa lagi? Pokoknya nama badai itu perempuan. Kenapa? Karena badai itu sulit ditebak. Arahnya mau kemana, berubahnya seperti apa, badai itu sulit ditebak. Makanya nama wanita. Kalau mudah ditebak itu badainya namanya badai Salim, badai Ujiono, badai As'ari. Nah itu berarti mudah ditebak. Tapi karena yang tidak mudah ditebak, maka pakai nama ibu Lisa, Katrina, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah seninya umat. Dengan doa, maka doa ini menjaga. Apalagi kalimat doa yang kedua, waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami imamnya orang bertakwa. Loh tidak, doa ini tuh unik. Biasanya doa itu ya waj'alna minat tawabi, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Bentuknya itu tawadu. Ya Allah, jadikan aku termasuk satu di antara banyak orang yang satu di antara banyak orang yang mensucikan diri, satu di antara banyak hamba-Mu yang soleh. Nah, kok ayat ini, doa ini tidak berbunyi waj'alna minal muttaqin, tapi waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami imamnya orang bertakwa, tidak sekedar termasuk orang bertakwa. Karena takwa ini menjadi pengikat nilai yang paling kuat di dalam keluarga kita dan rumah tangga kita yang telah akan mempertemukan kita di surga. Jangan doa terhulu naha wa man salaha min abaihi wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang telah akan mereka masuki bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, ibu mereka, pasangan-pasangan mereka, hingga anak keturunan mereka dihimpunkan di dalam surga yang sama. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin. Allahumma amin. Maturnuwun, karena sudah terang hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jauhkan keluarga kita dari segala kekejian dan maksiat. Allah jauhkan keluarga kita dari segala godaan dan mara bahaya. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan dunia. Allah jadikan kita satu sama lain qurratu a'yun bagi pasangan maupun orang tua dan anak-anaknya, dan Allah jadikan kita kelak berhimpun di Firdausil A'la bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.